Sumber ilmu adalah Allah yang pada akhirnya nanti akan membawa pada pemahaman tauhid, peningkatan iman. Bahwa belajar ilmu apapun, pelajaran apapun, mata kuliah apapun, mestinya peserta didik atau mahasiswa itu imannya meningkat. Itu yang dimaksud islamisasi, ya. Tidak namanya dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Sampai pada akhirnya ini pada urusan akidah. Kalau sampai meyakini sumber asal usul manusia itu dari simpanse sejenis kera, yaitu kan bisa kufur, kan begitu, bertentangan dalam Al-Qur'an. Bahwa asal usul manusia pertama Nabi Adam. Gitu. Ini kemungkaran itu bukan hanya pada kemungkaran maksiat yang umum itu, ya, apakah berzina, apakah mabok, judi. Tapi kemungkaran juga ternyata kemungkaran ilmu. Apa itu? Ilmu disekulerkan. Ilmu itu tidak bebas nilai. Ada nilai agama di situ. Ya. Bukan hanya sekedar etika, tapi agama. Quran dan hadis menetapkan itu baik, berarti itulah yang kita anggap baik. Menetapkan itu benar, itu yang benar. Itu salah, itu sesat, kita pakai itu. Wong supaya apa tadi katamu? Menggapai ridho Allah, kan muaranya gitu. Ini sarjana pendidikan Islam. Kalau cara mengambil ilmunya tidak memahami, tentu saja nanti mendidik manusianya akan keliru. Kebanyakan yang dipikirkan akliyahnya, akalnya saja, ya kan? Jasmani itu dokter dan kesehatan, ya, sampai ada jurusannya kan. Tapi kolbu, pendidikan hati sebagai pusat, yang tentu sumbernya itu wahyu kan, bisa tahu itu masalah keimanan. Keliru memahami manusia secara filsafat pendidikan, keliru cara mendidik. Ini perkara yang sangat substansi, yang mendasar. Pabrik HP-mu apa, Mas? Oppo, Vivo, Realme, ketika rusak pakai panduan apa? Atau mengoperasikan awalnya, manual booknya harus juga Realme. Tidak mungkin kita pakai manual book Oppo. Lah manusia yang cipta siapa? Allah. Maka kita cara mendidik manusia tentu harus kembali kepada Allah, bagaimana cara mendidiknya itu. Dan sudah diutus Rasul dan diberikan wahyu. Menjadi contoh Nabi kita Muhammad, manusia yang paling sempurna, sukses dalam merubah peradaban manusia loh. Bukan hanya ngajar satu kelas, kan ditanya nih guru nih, ngajar 20 anak, gimana, sukses nggak? Akhlaknya berubah nggak? 20 anak itu. Sekolah umum, pemerintah 30 kan malahan bisa nggak sukses? Ayo jawabannya kan bukti kan. Lah kita sudah ada bukti dari Nabi. Di situ letaknya ilmuwan Islam dan ilmuwan Barat salah dalam mengambil. Anda bisa keliru terus, dan hasilnya manusia dalam perspektif Barat itu digambarkan ya hanya rasional, hanya insting. Bisa melihat peradaban Barat kan dari sisi pakaian, ya kan, keadaban terhadap orang tua tadi itu contohmu tadi. Orang Barat kalau begitu nggak apa-apa, malah kalau orang tuanya mukul melanggar HAM karena sudah dewasa kan begitu. Bagaimana itu mau dibawa ke sini, kan hancur. Sekarang kan banyak viral dengan pariwisata pasca Covid digenjot kan. Parah-parahnya kan orang berzina di pinggir-pinggir jalan kan. Sudah viral tuh di rumah di kebun taman orang kan, viral tuh di berita-berita. Apalagi kalau cuma minuman keras kan, di negara kita kan boleh kan minum minuman keras kan. Siapa yang larang? Jualan itu dilarang kalau di kaki 5. Anda masuk Indomaret, Anda masuk hotel yang berkelas, ya kan, di barnya di kafenya, atau di kulkas di kamar, ya. Hotel-hotel itu menyediakan, tinggal kena cas saja bayar. Lokalisasi artinya apa? Berzina di situ boleh kan? Ya nggak boleh di mana? Di tempat-tempat yang terbuka. Kalau di situ izinnya ada, pengamanannya ada, pajaknya diminta pemerintah. Di situ kemudian berzina dilegalkan. Pernah dengar itu Pulau Seribu, kabarnya di situ
tempat-tempat judi akan dibangun, ya kan? Ya kan? Berarti apa, di negara kita ini cuman tempat-tempat tertentu saja yang nggak boleh. Tempat-tempat yang dikhususkan itu boleh. Apa kira-kira Allah di situ nggak ada? Di Pulau Seribu itu nggak ada Allah. Itu bukan buminya Allah. Yang di situ bukan makhluk Allah. Kan masih sama kan begitu. Berangkat dari apa? Pentingnya pemahaman ilmu, ya. Kemungkaran ilmu membawa kepada dampak ilmuannya sekuler, iya kan? Akhirnya mengajar dia menjadi sarjana ya sekuler juga. Gampang kan? Orang Islam dirusak dari dalam, gampang. Hingga membela LGBT misalnya, orang lesbian, membela aliran sesat. Itu yang 10 bahan itu standar apa? Ketetapan dari MUI ya. Bukan bapak yang buat ya, yang di-share itu. Waktu itu pernah disuruh ngisi apa? Pengenalan kampus ya, PBAK bapak yang di prodi PBI, maka nama foldernya begitu. Tapi isinya itu dari Majelis Ulama. 10 itu nanti di pembahasan akidah masih ada berapa makalah ya? 2 mungkin ya. Itu harus diselipkan. Supaya apa? Umat ini jelas. Tugas ulama apa? Menjaga umat. Dibantu oleh apa? Dosen, guru agama tentunya kan. Selain ustadz-ustadz ulama yang di dakwah di non formal. Ini yang di formal ini guru-guru agama ini. Yang guru agamanya nggak paham. Ini aliran ini sesat. Sesatnya apa? Karena mengingkari sunnah misalnya. Karena ini merubah syariat Islam. Seperti kemarin yang ramai apa itu? Negara Islam Indonesia. Silakan ditanya itu, dibaca hasil risetnya. Punya keyakinan apa? NI itu yang Al Zaitun punya keyakinan diantaranya apa? Sholat belum wajib, masih periode Mekah kan? Silakan dicari itu hasil penelitian dari MUI itu. Ya. Udah ada rekomendasinya itu sejak dulu. Ya. Belum lagi zakatnya bisa dirubah. Kalau ibarat dosa itu noda. Dosa itu noda, butuh deterjen banyak. Maka kalau bayar zakat 2,5% atau berapa itu 2,5 kilo, nggak bisa, harus sesuai dosa. Silakan dicari itu. Berubah, jadi merubah apa yang syar'i. Baik, terima kasih.